Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil Hakim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang insya Allah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sampai kepada kita, insya Allah kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, yang akan saya share pagi ini adalah kemarin saya tilawah Quran itu sampai kepada surat Al-A'raf, Pak, ayatnya 96. Jadi seperti yang saya bacakan tadi, Al-A'raf ayat 96 itu bercerita tentang keberkahan suatu negeri itu dilihat dari penduduknya. Jadi kalau ada yang punya lagi buka Quran di HP-nya, coba lihat surat 7 ayat 96. Jadi di ayat tersebut Allah berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan dengan ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ya. Jadi di sini Allah berfirman, kalau saja penduduk-penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Jadi iman dulu sebelum takwa. Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Artinya apa? Kalau satu negara kepingin diberikan berkah dari langit dan bumi, maka penduduknya harus beriman dan bertakwa. Tapi kebanyakan dari mereka mendustakan ayat-ayat ini, sehingga kami siksa mereka disebabkan perbuatan. Jadi di dalam satu ayat ini ada dua. Jadi ada yang namanya reward, ada yang namanya punishment. Kalau di dalam Quran itu jelas sekali mana hitam, mana putih. Ada reward, ada punishment, jelas. Jadi nggak ada yang abu-abu. Ibnu Katsir rahimahullah berkata bahwa yaitu hati mereka beriman dengan apa yang datang dari rasul-rasulnya dan membenarkannya. Jadi beriman itu adalah membenarkan apa yang datang dari rasul-rasulnya. Jadi kalau Rasulullah SAW ada bersabda dalam hadis, bisa kita lihat banyak sekali. Terus udah gitu dia sampaikan juga Quran, firman-firman Allah, kita membenarkannya yang pertama. Yang kedua mengikutinya. Sudahlah membenarkan, mengikutinya. Artinya apa? Kalau ada dibacakan satu ayat dalam Al-Quran, ya kita lihat artinya, kita cari tafsirnya, kita membenarkan ayat tersebut dan kita ikutin. Jadi perintah-perintah banyak sekali di dalam Quran. Perintah, larangan, ya kan? Rambu-rambu banyak sekali. Perumpamaan-perumpamaan banyak sekali. Jadi pertama adalah kalau beriman itu membenarkan dan mengikutinya.
Dan bertakwa. Bertakwa itu dengan apa? Dengan mengerjakan amal-amal ketaatan dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Jadi iman itu kita membenarkan, kita ikutin, kita yakin akan itu. Jadi kalau misalnya di Quran ngomongin ada siksa neraka, kita yakin bahwa akan ada itu. Bahwasanya kalau di dalam Quran itu ada yang namanya hari pengadilan, pertimbangan, apa yang kita kerjakan semuanya ditimbang, amal kita baik amal baik maupun amal yang tidak baik, bahwa kita percaya itu dan kita ikutin. Itu beriman namanya. Nah, kalau bertakwa itu setelah kita beriman, kita percaya, kita ikutin, lalu kita kerjakan amal-amal tersebut. Ya. Mengerjakan amal-amal yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala lewat rasul-rasulnya. Jelas yang mana yang boleh, yang mana yang enggak boleh. Yang mana yang boleh misalkan berdagang, yang mana yang enggak boleh memakan riba, itu udah jelas. Tapi kenapa masih banyak yang melakukan itu? Contoh, misalnya riba. Masih ada aja. Ya kan, pinjam 10 dikasihnya 9, bayarnya 12 kan gitu ya, riba tuh. Nah, ketika kita beriman, membenarkan dan mengikutinya, lalu bertakwa, mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang, maka pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Pasti kami melimpahkan. Ini janji Allah, Pak. Jadi kalau misalkan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir berkah langit dan bumi itu bagaimana? Gitu. Kita coba lihat dulu dari beriman dan bertakwanya. Menurut Ibnu Katsir, beriman kepada Allah dan para rasulnya, membenarkan apa yang mereka bawa dan mengikuti perintah lalu menjauhi larangannya. Takwa adalah pelaksanaan iman dan amal nyata, bukan sekedar pengakuan lisan. Jadi nggak cukup ditanya Pak Eri, apakah Pak Eri sudah beriman? Ya, buktinya apa? Pasti gitu, pasti ditanya begitu. Ya buktinya saya ngikutin tuh apa yang ada di Quran. Kalau kita percaya bahwasanya Quran itu adalah guidance atau manual book kehidupan kita, tentunya kita ikutin apa yang ada di dalam. Seringkali saya bilang logikanya begini, kita beli mesin cuci dari Jepang, ada guidance booknya bahasa Jepang. Kira-kira tuh mesin cuci bisa jalan nggak kalau kita kagak tahu? Ya kan? Kita nggak bisa baca nih bahasa Jepang. Kita bisa baca tapi kita nggak tahu artinya. Kira-kira bisa jalan nggak? Nggak bisa. Jadi begitu. Artinya kalau kita mengaku beriman, ya, mana buktinya? Pasti ditanya seperti itu. Ya. Lalu mengenai berkah dari langit dan bumi. Kan ini kalau Anda beriman dan bertakwa, pasti kami akan berikan berkah dari langit dan bumi. Menurut Ibnu Katsir, berkah dari langit itu hujan. Hujan yang bermanfaat buat ngairin sawah dan segala macamnya. Lalu berkah dari bumi itu hasilnya, tumbuhan, buah-buahan, hasil bumi. Artinya jika sebuah masyarakat taat kepada Allah, maka hujan akan diturunkan tepat waktu. Bumi menjadi subur, kehidupan menjadi makmur dan tentram. Ya. Tapi kalau kita mendustakan, bisa jadi azab itu datang dari langit, dikasih banjir, ya kan? Dan segala macam. Nah, sunatullah dalam kehidupan. Ibnu Katsir menegaskan bahwa ini adalah ketetapan Allah yang berlaku umum atau sunatullah. Jadi begitu kita taat, kita diberikan keberkahan. Begitu kita melakukan maksiat, kita ditimpa kesempitan dan bencana. Itu di sunatullah. Ya, udah pasti begitu. Nah, bukan berarti orang beriman tidak diuji, tapi secara umum keberkahan akan menaungi kehidupan mereka. Jadi memang kalau kita beriman pun kita nggak mulus-mulus aja hidup begitu aja, nggak, pasti ada ujian. Tapi dengan adanya ujian, dengan adanya solusi.
Ujian, solusi. Ujian, solusi. Inna ma'al yusri yusra kan ya. Ketika ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Ya. Jadi Allah berfirman selanjutnya di ayat tadi, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Yaitu tetapi mereka mendustakan Rasulnya, maka kami siksa mereka dengan menimpakan kebinasaan dan mereka atas mereka karena perbuatan dosa, kemaksiatan dan keharaman yang mereka kerjakan. Jadi yang dibilang di akhir ayatnya itu mendustakan itu apa? Yang pertama mendustakan Rasulullah, menolak perintahnya, lebih memilih maksiat dan kesombongan. Akibatnya apa? Mereka disiksa. Disiksa dengan apa? Macam-macam. Artinya itu udah sunatullah. Ketika kita mendustakan Rasulullah. Mendustakan Rasulullah kayak gimana sih? Gitu. Ada surat nih di dalam Al-Quran ngomongin masalah riba. Kita malah kerjain. Nah itu termasuk tuh. Ada perintah dalam Al-Quran untuk menyambungkan tali silaturahmi. Kita malah musuhan. Itu termasuk. Ya. Jadi kalau kita hidupnya mau enak, mau tenang, mau diberikan berkah, maka ikutilah apa yang dibawa oleh Rasul. Yang dibawa oleh Rasul kan tidak hanya Quran, hadis juga. Maka itu kita perlu ilmu untuk mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Supaya apa? Supaya hidup kita benar, gak melenceng. Oke. Jadi menurut Ibnu Katsir, ayat ini adalah janji Allah bagi masyarakat yang beriman dan bertakwa. Keberkahan hidup bukan semata hasil usaha manusia, tapi juga karunia Allah karena ketaatan. Jadi emang sih orang yang gak percaya sama Allah, gak taat sama Allah dikasih terus. Tapi dikasih bukan berarti ada keberkahan di situ. Ketika kita taat, keberkahan itu akan datang. Berkah itu begini Pak, misal kata saya paling gampang begini, berkah itu dia punya gaji 5 juta 1 bulan. Tapi dia bisa menghidupi 4 nyawa misalnya. Terus masih bisa menyekolahkan 2 orang anaknya misalnya gitu. Masih bisa, kalau dihitung-hitung lebih dari 5 juta. Tapi begitu diterima gaji, dia bayar, dia pakai sampai akhir bulan masih ada sisanya, itu berkah. Nah, gampangnya gitu aja. Kita pernah nggak begitu? Kalau pernah, itu sedikit contoh dari keberkahan. Berkah ini juga datang ya kalau kita Kalau kita taat sama Allah. Jadi modal taat aja dapat keberkahan. Jadi begitu Pak. Modal taat aja jadi dapat keberkahan. Artinya apa? Ada orang punya duit banyak tapi rungsing terus, pusing. Punya duit banyak, ya kan? Pengeluaran juga banyak, utang ada di mana-mana, kayak gitu-gitu tuh. Tapi ada orang yang punya duit ada sih, tapi nggak punya utang, ya kan? Semuanya terpenuhi tanpa dia harus mengeluarkan itu uang. Kira-kira begitu. Kalau dilihat dari sisi misalnya ekonomi. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lain, misalnya kehidupan bertetangga, kita dapat berkah kalau apa? Kalau punya tetangga yang baik. Kebayang nggak dapat tetangga yang rese misalnya gitu, cari ribut melulu gitu kan, apa aja diributin. Jadi kalau misalnya kita hidup di salah satu lingkungan, ketika lingkungan itu benar-benar mensupport kehidupan kita, itu berkah juga. Ya kan? Dapat duit berkah, punya tetangga berkah. Ya kan? Terus berkah lagi apa? Gampang melakukan amal-amal yang disuruh. Banyak orang yang pengen sholat tahajud tiap malam tapi kagak bisa. Kenapa? Karena begitu dia tidur dia lolos nyampe pagi. Kagak tuh dibangunin sama Allah. Ya kan? Tandanya orang-orang punya keberkahan apa? Begitu dia
tidur, even kapanpun dia tidur, jam waktunya sholat tahajud misalnya, ada aja yang bangunin, entah itu waker bunyi atau apa, atau pengen kencing, itu sebenarnya udah bangun sholat, ya, diberi kesempatan. Bapak-bapak sekalian, kalau dapat kesempatan itu termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk merasakan keberkahan itu berkah juga. Hidup kita berapa lama sih? Satu hari 24 jam. Berapa lama kita pakai buat ibadah? Ya kan? Dihitung-hitung ada nggak 5 jam? Mungkin nggak ada. Ya kan? Tapi kita diberi kesempatan untuk melakukan amal yang wajib, yang sunnah, yang segala macam. Gampang banget mau puasa, gampang. Ada orang pengen puasa sunnah tapi perutnya nggak kompromi misalnya gitu. Badannya lemes misalnya apa. Kalau mau puasa sunnah. Ada yang mau sedekah, duit nggak punya, ya kan? Ini ada yang duit nggak seberapa dia punya, tapi dia gampang ngeluarin, berkah juga. Artinya apa? Apa yang ada di kita, ketika kita mau mengikuti ketaatan yang disuruh oleh Allah, kita laksanakan dengan gampang. Nah itu hidup kita berkah jadinya. Nah, bicara di akhir ayat itu musibah dan kehancuran bukan tanpa sebab. Kenapa? Karena mereka durhaka dan mendustakan ayat-ayat Allah. Oke. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat selanjutnya dan memperingatkan orang-orang yang berani menentang perintah-perintahnya. Maka kita lihat di surat Al-A'rafnya ayat 97. Ya. Mari kita lihat Al-A'raf 97. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatau wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri itu mereka merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika sedang mereka tidur? Di sini dibilang bahwasanya di ayat 97-nya azab itu bisa datang waktu malam, waktu kita tidur. Yaitu azab dari pembalasan kami dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami di malam hari, yaitu ketika mereka sedang tidur. Juga pembalasan kami waktu matahari mengarah naik. Jadi di ayat 97-nya itu azab itu bisa datang malam hari. Contohnya apa? Bapak tahu Dukuh Legetang? Dukuh Legetang yang ada di Banyumas. Jadi ada bukit di Dukuh Legetang. Dukuh Legetang itu ada di bawah bukit. Jadi ada nih bukit, ada kampung, sebelahnya Dukuh Legetang. Dukuh Legetang itu panennya bagus. Ketika desa-desa lain itu kalau panen padi misalnya sekali dalam setahun, dia bisa 2 kali. Kalau panen-panen kayak palawija, dia kecil-kecil, Dukuh Legetang itu bagus-bagus. Tapi kenapa Allah timpakan azab? Kalau Bapak ke daerah Banyumas sana, di era Dukuh Legetang itu ada prasastinya deh. Di situ ada nama orang-orang yang tertera di dalam situ. Artinya apa? Dukuh Legetang itu adalah satu peristiwa di mana satu kampung ditumplekin sama Allah azab, yaitu tanah longsor dari bukit. Ya, timpakan, brak. Habis dalam 1 malam. Ya, pasti pernah dengar ceritanya. Kenapa? Apa yang mereka lakukan? Mereka diberikan keberkahan di dalam desa itu. Seperti saya bilang tadi, ketika orang lain panennya cuma sekali, dia 2 kali dan segala macamnya. Tapi keberkahan itu dia pakai dengan apa? Dengan pesta. Bikin pesta hampir tiap malam. Pesta rakyat, ya. Di situ isinya mabuk, judi, perempuan segala macam. Dan itu sudah diberitahukan oleh orang-orang yang ada di situ yang memang beriman. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Tapi tetap mayoritas mereka kerjakan.
Tidak hanya itu, mereka bikin party, undang dari kampung-kampung sebelah. Sampai satu saat, satu malam, bukit yang ada jadi ini ada bukit apa saya lupa namanya, bukit angin-angin apa nggak salah. Bukit, di bawah bukit itu ada desa, sebelah desanya batu dukuh legetang itu. Itu bisa atasnya itu copot, atas bukit itu copot, tumplakin. Menurut logika, biasanya kan yang kena duluan yang di bawah bukitnya kan. Ini enggak, kayak dilompatin gitu Pak, jebret. Itu terjadi pada malam hari. Ya, saat mereka lagi habis party, mabuk segala macam, ketiduran, saat itu. Terus Bapak tahu Pompei di Italia, Gunung Vesuvius, yang mana kita tahu, Duku Legetang itu juga tidak hanya maksiat yang dia kerjakan tuh ini aja, tapi homoseks juga ada di situ, Pak. Di Pompei gitu juga, Pak. Maksiat udah merajalela, ya kan, sampai perempuan sama perempuan, laki sama laki. Sama Sodom sama Gomora. Gunung Vesuvius meletus dus gitu pada saat malam hari. Batu-batu yang panas itu numplek semua. Sampai sekarang kalau Bapak lihat di Italia sono, di Pompei itu ada peninggalannya. Orang-orang yang mati masih dalam posisi dia waktu mati. Tengkurap lah, posisi lagi main lah, posisi lagi macam-macam. Ya. Itu kapan? Malam hari. Terus Bapak coba lihat di beberapa bencana-bencana alam yang dahsyat di Indonesia maupun di luar negeri, datangnya malam hari. Itu menandakan bahwasanya ayat 97 ini, Al-A'raf 97 ini benar, bahwa azab itu datangnya malam hari. Oke, lanjut ya. Apakah hanya malam hari? Enggak. Kita lihat di ayat 98 ya. Mari kita lihat di 98-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Oke. Jadi kapan datangnya azab tuh? Malam hari ama pagi hari saat duha. Ya. Jadi tafsir Al-Muyassar dari ayat ini, apakah para penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa Allah di pagi hari ketika mereka tengah terlena lagi sibuk dengan urusan dunia masing-masing? Allah menyebut dua waktu tersebut secara khusus karena pada dua waktu tersebut manusia paling banyak lengah. Kapan? Malam hari waktu tidur dan pagi hari waktu kita mulai beraktivitas. Kapan? Coba kita lihat. Tsunami Aceh kapan? Pagi. Ya kan? Likuifikasi Palu kapan? Pagi. Gempa, terus yang katanya orang nggak mungkin rumah gue bakal geser rumahnya, Pak. Tanahnya geser. Likuifikasi Palu ya. Masih ingat? Gempa Jogja 2006 pagi juga, jam 5.56. Artinya apa? Dua waktu itu adalah, ingat, kita dikasih tahu oleh Allah lewat Rasulnya bahwasanya waktu-waktu azab kapan? Malam sama pagi. Artinya apa? Disitulah waktu kita lengah. Ya. Oke. Lanjut ya Pak, ayat 99-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa aminu makarallah fala ya'manu makarallahi ilal qaumil khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga tadi di waktu malam dan pagi tadi? Tiada yang merasa aman dan dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Perhatikanlah
apa yang Allah berikan kepada mereka berupa tenggat waktu, kekuatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Sebagai apa? Sebagai istidraj. Jadi dikasih, dia nggak beriman, dia nggak bertakwa, dikasih terus sama Allah, difur. Nah itu istidraj. Tapi kapan waktunya, tiba-tiba lagi dia lengah, des, kasih azabnya. Luar biasa. Ya. Jadi apakah orang kafir dari penduduk negeri itu merasa aman dari azab dan rencana Allah yang tersembunyi? Nggak ada yang aman dari azab Allah. Nih ayat 99-nya ngomongnya begitu. Dari azab Allah, lu ngumpet tetap kena. Ya. Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah selain orang-orang yang celaka. Sedangkan orang-orang yang mendapat petunjuk pasti senantiasa takut akan azab Allah. Mereka tidak terlena dengan karunia yang diberikan kepada mereka, melainkan menganggapnya sebagai anugerahnya kepada mereka, kemudian mereka bersyukur padanya. Contoh, istrinya Nabi Lut. Nabi Lut udah dikasih tahu sama malaikat, besok kampung kamu akan kami ajab, ya kan? Sodom dan Gomora mau diajab. Dikasih tahu Nabi Lut. Nabi Lut kumpulin anak-anaknya, istrinya, ayo kita siap-siap subuh nih, ya kan? Berangkat kita. Istrinya nggak mau. Dia bilang jangan nengok ke belakang. Dia nengok ke belakang, akhirnya kena. Ya, artinya apa? Kalau emang orang-orang itu mendustakan ayat Allah, celaka dia. Mau dia berangkat duluan aja masih kena, Pak, tetap. Jadi nggak ada yang bisa lewat, nggak ada yang luput dari azab Allah tuh. Kalau emang dia, nah kena loh hari ini, aku kena deh, gitu. Ya. Sebabnya apa? Kenapa Allah menurunkan azab? Gitu. Pertama, tadi mendustakan ayat-ayat Allah, jelas itu. Ya, coba kita lihat dari ayat 100-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Jadi 100 ya. Awalam yahdilil ladzina yarithunal arda mim ba'di ahliha allau nasya'u asabnahum bidunubihim wa nataba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya, dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran. Ya, wanat haba'u ala qulubihim fahum la yasma'u. Jadi bisa kita lihat, belum jelaskah bagi orang-orang yang mewarisi bumi setelah umat-umat yang mendahului mereka binasa? Jadi kita ini disuruh ngelihat, Pak. Kalau kita punya rezeki, kita bisa jalan-jalan ke Laut Mati misalnya. Ya, kita bisa lihat kaum Ad, kaum Samud itu peninggalannya masih ada. Ya, bisa kita lihat. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwasanya ada azab di situ. Allah pernah mengazab satu kaum. Ada buktinya. Ya. Oke. Umat-umat terdahulu mereka binasa akibat dosa mereka, kemudian mereka tidak mengambil pelajaran dari apa yang menimpa mereka, tapi justru berbuat seperti mereka. Belum jelaskah bagi mereka bahwa sekiranya Allah berkehendak menghukum mereka karena dosa-dosa mereka, niscaya Dia akan menghukum mereka sesuai dengan sunnahnya, dan Allah pun menguji hati-hati mereka sehingga mereka tidak bisa menerima nasihat dan tidak menghiraukan. Ibnu Al-Jauzi pernah berkata, hukuman yang paling berat hakikatnya adalah ketika orang yang diberi hukuman tidak merasakan hukuman yang ia terima tersebut. Ya.
Dan lebih dari itu adalah ketika ia terjadi dalam kesenangan seseorang namun ia tidak sadar bahwa sebenarnya itu adalah hukuman. Sebagai contoh, seseorang yang senang dengan harta haramnya yang ia punya dan kemungkinan yang mudah dalam bermaksiat dan dengan keadaan yang seperti ini ia tidak pernah berhasil dalam ketaatan pada Allah. Contoh ya. Kalau kelihatan dari ayat 100-nya itu di ujungnya apa Pak ngomongnya? Kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran lagi. Jadi kenapa azab Allah turun? Pertama karena apa yang dia turunkan lewat Rasulnya nggak diikutin, ya, didustakan. Kedua, hatinya mati, Pak. Hatinya mati. Udahlah mendustakan, dibikin sama Allah, dikunci mati hati mereka sampai apa? Sampai dia nggak bisa nerima yang namanya pelajaran itu. Double udah kacau. Jadi yang berat itu apa? Ketika seorang tidak merasakan bahwa dia itu lagi diazab. Contoh, gampang banget dia dapat duit siluman. Gampang banget dia maksiat. Aman-aman aja tuh katanya. Nggak ada tuh azab, nggak kenal gue azab, apaan sih? Dengar dongeng-dongeng doang tuh gitu. Nah, dia merasa bahwasanya dia luput dari itu. Dia merasa bahwasanya diberikan yang namanya harta yang banyak, maupun itu dari halal maupun yang haram. Wah, diambil semua sama dia. Dibiarinnya sama Allah. Ya kan? Gampang untuk maksiat, gampang. Wah, tipu-tipu berhasil terus. Azabnya apa? Dia nggak merasa bahwa dia itu lagi diazab. Coba orang tersebut kita dakwahin, pasti kagak mau. Ya kan? Untuk taat aja susah. Gitu loh. Untuk taat aja susah. Kenapa? Udah dikunci mati hatinya sama Allah. Ya. Bahaya. Ketika ada orang sebagus apapun, even misalnya Rasulullah yang kasih dakwah, dia nggak bisa. Dia nggak bisa masuk tuh. Nah itu azab yang paling nyata. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sikap seperti itu, ya kan? Bahwasanya azab itu tidak hanya bencana alam, enggak. Dibuat hidupnya rungsing terus, itu azab juga. Makanya kalau dulu-dulu kita pernah diajarin sama orang tua kita, jangan suka nyusahin orang. Ketika ada orang kesusahan, jangan lama-lama untuk tidak menolong. Legain urusannya orang, maka kamu akan lega urusanmu, dilegakan oleh Allah. Saya sering dengar kayak gitu, waktu itu ibu saya ngomong begitu. Ya, kamu kalau ngelegain urusan orang, insya Allah nanti pada saatnya kamu mendapatkan sesuatu yang sempit, maka akan dilegakan oleh Allah. Ya, artinya apa? Itu balik pada kita sendiri. Ya, apa yang kita lakukan itu kita balik pada diri kita sendiri. Ya, makanya seperti yang saya contohkan tadi di Duku Legetang itu ada prasastinya, ada nama-namanya orang-orang yang terkubur di situ, baik penduduk situ maupun pendatang tuh ada. Kita bisa lihat, oh dulu tuh begini ya. Ya kan? Kenapa? Negeri-negeri yang diazab oleh Allah itu udah banyak. Bisa kita lihat. Bisa kita samperin, kita pahamin pelajarannya, oh kayak gini rupanya. Ya kan? Sebagaimana kita tahu, Ethiopia itu dulu subur sekali. Maka zaman Rasulullah pun ada yang disuruh hijrah ke sana. Ya kan? Tapi bisa kita lihat sekarang kering kerontang. Ya kan? Kering kerontang itu tidak mesti azab, enggak.
Bisa jadi itu ujian buat masyarakat di sana. Kenapa? Karena Allah akan meninggikan derajat dia lebih tinggi daripada yang lain. Jadi kalau ada kekeringan, ada bencana, bisa jadi itu aja, bisa jadi. Bisa jadi juga itu ujian untuk apa? Untuk ditinggikan derajatnya. Coba kita lihat. Kejadian yang paling terakhir ini adalah gempa di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Masih banyak orang-orang yang belum tersentuh oleh bantuan. Tapi apakah dia akhirnya menjadi mendustakan Allah gitu, jadi nggak percaya sama Allah? Enggak. Bisa jadi Allah kasih itu bencana untuk menguji mereka, untuk mereka diangkat derajatnya lebih tinggi daripada kita. Bisa jadi. Tergantung bagaimana mensikapinya. Kenapa? Karena Allah berfirman bahwa hidup itu pasti ada ujiannya gitu. Kamu mengaku beriman padahal ujian itu belum datang pada kamu. Nah, ini ngomong begitu. Artinya apa? Kita bisa bedakan antara azab dan ujian. Azab bisa jadi banjir bandang, itu azab bisa. Bagi orang-orang yang apa? Tadi mendustakan ayat Allah, enggak taat, enggak beriman, enggak bertakwa. Tapi kalau bencana ini datang kepada orang yang beriman bertakwa, kemungkinan dia akan diangkat derajatnya lebih tinggi daripada kita. Oke, saya rasa itu aja. Nah, kita bahas tadi Al-A'raf ayat 96 sampai 100 bahwasanya keberkahan suatu negeri itu tergantung dari penduduknya. Penduduknya itu beriman dan bertakwa apa enggak? Azab yang kita ceritain tadi itu azab-azab yang kelihatannya alam aja. Padahal azab itu banyak. Dikasih pemimpin yang zolim misalnya. Bapak lihat Sudan sekarang, perang saudara, ya kan. Terus udah gitu dikasih pemimpin yang zolim, dikasih pemimpin yang ngaco, gitu. Dulu kayak di Syria itu ada Bashar Assad itu, ya kan, akhirnya kabur. Terus azab Allah apalagi itu tadi kehidupan nggak pernah tenang, rungsing melulu, gitu. Ya, jadi ketika satu penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, beriman artinya membenarkan dan kita ikutin, bertakwa artinya apa? Mengerjakan apa yang diperintah, menjauhi yang dilarang, dilakukan dengan konsisten, maka apa? Maka keberkahan akan datang lewat langit dan bumi. Allah udah janji. Artinya apa? Kalau kita merasa sekarang Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja, maka tingkatkan iman dan takwa kita, insya Allah akan mendapatkan janji Allah yang di Al-A'raf ayat 96. Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Pasti bro, ngomongnya nih, ya. Kok kita kayaknya nggak, yang kaya makin kaya, yang miskin miskin, ya kan. Terus udah gitu yang dapat bencana kagak ditolong-tolong. Ini gimana nih gitu kan. Bisa jadi itu azab, bisa jadi itu ujian. Ujian buat siapa? Buat orang-orang yang beriman dan bertakwa. Janji Allah kalau udah diuji, naik kelas dia. Tapi kalau kita pingin negara kita ini makmur lagi, kemari pahlaw jinawi, dapat berkah langit dan bumi, maka kita beriman dan bertakwa, kencengin. Itu aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, mangga, masih ada waktu. Silakan. Ya. Kalau nggak ada, kita tutup ya. Kaji kita ini mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji hari ini. Kita tutup kaji kita dengan doa faratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.